Kemarin sebelumnya surat apa? Al-Humazah, ya. Al-Humazah. Kita sudah bahas secara umum yang berkaitan dengan surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu tafsir dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Baik, saya bacakan dulu ayatnya atau suratnya. Setelah itu kita akan jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang amanu, yang beriman, yang yakin dengan keberadaan Allah, yakin dengan adanya surga dan neraka, yakin dengan setiap rukun iman yang Allah perintahkan. Itu namanya orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat. Setelah mereka beriman, mereka beramal, Pak. Karena iman tanpa amal tidak ada gunanya. Ada orang yang mungkin mengaku beriman sama Allah, tetapi kalau iman tidak membuahkan amal, maka iman ini sia-sia. Setelah mereka beriman, mereka beramal saleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Setelah mereka beramal saleh untuk diri mereka, mereka kemudian memberikan wasiat atau nasihat di atas kebenaran kepada manusia yang lain. Dan mereka juga senantiasa memberikan wasiat di atas kesabaran. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya mau tinjau dulu sedikit dari sisi hukum tajwid, ya. Karena surah Al-Asr ini banyak juga orang yang membacanya keliru, Pak. Pertama, pada kalimat wal 'asr ada huruf ain, sad dan apa, Pak? Ra, ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan wal 'asr, maka semua hurufnya harus jelas. Banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Jadi huruf ra-nya hilang. Jadi harus ada bagian dari huruf ra yang keluar. Wal 'asr. Jadi ada huruf ra yang tersebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menyebutkan wal 'asr, jangan huruf wawunya jadi tebal. Wal, dia wal 'asr. Makanya sebagian orang, Pak, dia tidak mau mensukunkan, tidak mau dia berhenti di al-'asr, karena takut salah disambung semua sama dia. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal, itu ada. Tapi yang paling terbaik dengan memutus-mutusnya. Karena Nabi itu membaca Al-Quran tidak pernah menyambung-nyambung, tidak pernah. Jadi di antara adab dalam membaca Al-Quran, tidak menyambung satu ayat dengan ayat yang lain, apalagi surat Al-Fatihah. Jadi wal 'asr itu yang pertama, ra-nya dikeluarkan. Kemudian huruf ra, sering seorang itu membaca huruf ra seperti lam. Karena huruf ra dan lam itu satu tempat keluar, yaitu di lidah, di lisan. Maka banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu coba benar-benar ditekankan. Itu yang pertama, ya, dari sisi tajwid secara umum pada ayat yang pertama dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri ini yaitu surat yang pendek, ya. Surat yang pendek namun maknanya luas, Pak. Sampai disebutkan dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah, di mana para ulama mengatakan, "Lau ma anzalallah suratan illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain selain surat ini, maka itu sudah cukup Allah berhujjah dengan manusia di hari kiamat. Artinya, kalau enggak ada Al-Baqarah, Pak,
nggak ada Ali Imran, nggak ada Al-Maidah. Allah hanya turunkan Al-Asr saja misalnya. Itu sudah cukup. Allah akan tanyakan kepada kita tentang iman kita, tentang amal soleh kita besok di hari kiamat. Itu saking agungnya dalam surat Al-Asr ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Asr, seringkali Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menamakan nama surat dengan ayat itu sendiri. Contoh dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan wal 'asr, nama suratnya apa? Al-Asr. Wad-duha, nama suratnya Ad-Duha. Sering seperti itu. Al-Baqarah, karena di dalamnya bercerita tentang sapi-sapi betina di antaranya. Maka ketika seorang membaca surat Al-Asr, yang pertama dia ingat pada ayat yang pertama sekali, wal 'asr, demi masa. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan makhluk. Manusia nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita nggak boleh mengatakan demi masa. Untuk sumpah kita nggak boleh. Atau kita mengatakan demi matahari saya tidak berbuat dosa misalnya. Atau demi kehormatanku. Ini yang dulu ikut pramuka ini ada nih. Demi kehormatanku. Ini nggak boleh nih. Karena itu qasam, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah bersumpah dengan makhluk, makhluk di sini apa? Waktu. Menunjukkan makhluk itu agung, mulia. Makhluk itu besar. Makhluk itu penting untuk manusia. Maka Allah mengatakan demi waktu, demi masa. Pada surat yang lain Allah mengatakan apa? Wad-duha, demi waktu duha. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah ketika dia bersumpah dengan makhluk, pertanda ini makhluk yang agung. Dan subhanallah Pak, ternyata memang modal terbesar ketika manusia hidup di dunia ini adalah waktu yang Allah berikan kepada mereka. Kata Imam Hasan Al-Basri, dulu kami mendapatkan banyak orang yang sangat pelit dengan waktunya, tetapi sangat dermawan dengan harta-hartanya. Jadi ulama salaf dulu, mereka kalau disuruh untuk membagikan harta, menolong orang, itu ringan, mudah bagi mereka. Tapi kalau waktu mereka diminta, mereka akan berpikir panjang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak orang yang pandai mencari harta, pandai memanfaatkan harta, tetapi tidak banyak orang yang mau menjaga waktu. Kadang ada orang hidupnya, waktunya tidak manfaat. Tidak untuk urusan dunia, tidak pula akhirat. Makanya Allah bersumpah dengan waktu mengingatkan manusia, wahai manusia, aku telah karuniakan kepada kalian waktu. Yang waktu ini juga Allah akan tanyakan di hari kiamat, Pak. Bukan tidak ditanya. Sebagaimana kita ini takut kita makan harta yang haram, kita takut mengambil gaji yang haram, karena ada pertanyaan di hari kiamat, waktu juga begitu Bapak Ibu. Tapi sama orang terkadang dibedakan. Kalau sudah urusan harta hati-hati itu. Kalau bisa 1 rupiah jangan kena riba deh gitu. Tapi dalam urusan waktu, mau 1 jam, mau setengah hari, yang penting saya tidak mencuri Ustaz. Yang penting saya tetap sholat. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menjaga waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu di masa Nabi, hitungan waktu di masa Nabi sama nggak dengan di masa sekarang, Pak? Sama. Waktu di masanya Imam Al-Bukhari dengan waktu kita sekarang sama enggak? Sama. Tetapi kenapa orang yang munculnya berbeda? Karena keberkahan Bapak Ibu. Orang sekarang kalau enggak kerja dari pagi sampai malam kayaknya enggak cukup. Orang-orang sekarang berpikir kalau kerja ya dari pagi sampai sore paling tidak. Bahkan ada aturan khusus kalau kerja di sini 8 jam. Itu sekarang, Pak. Tapi adapun ulama-ulama di masa lampau, mereka tidak seperti itu dalam bekerja.
Kerja mereka pagi, mungkin sebelum zuhur sudah dapat hasil keuntungan walaupun sedikit, pulang. Kalau kita sudah sampai sore masih lembur tuh. Kalau bisa malam ada kerja lagi. Waktu kita habis untuk hanya bekerja, Pak. Iya, kerja ibadah, tetapi ada ibadah yang lebih agung yang harus kita utamakan. Jadi perbedaan waktu kita dengan waktunya para ulama dulu ada pada masalah keberkahan. Jadi yang paling penting bukan bagaimana umur kita panjang, bukan. Banyak orang yang umurnya panjang tapi amalnya sedikit. Tetapi banyak orang yang umurnya pendek tetapi amalnya banyak. Contoh Imam Al-Bukhari tidak panjang umurnya, Pak. Imam An-Nawawi 40 tahunan. Bahkan Nabi SAW sendiri berapa tahun meninggal? 63. Itu umurnya tidak panjang, Bapak Ibu. 13 tahun di Mekah dakwah, pindah ke Madinah 10 tahun, selesai. Tapi waktunya manfaat. Lihat Al-Imam atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, Pak. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Berapa tahun dia belajar sama Nabi, Bapak Ibu? Berapa tahun, Pak? Abu Hurairah 3 tahun kurang lebih. Makanya belum tentu orang yang belajar agama bertahun-tahun itu lebih alim daripada orang yang cuma belajar sebentar bersama ulama. Contohnya Abu Hurairah. Kita udah belajar setiap minggu nggak paham-paham juga. Ini makanya kita minta keberkahan waktu, Pak. Sama seperti belajar Al-Quran. Ustadz, saya tahsin setiap hari. Tapi ada orang yang baru sekali tahsin, 2 kali, 3 kali maksimal. Mungkin karena di rumah dia melatih, di rumah dia belajar bahasa Arab juga demikian. Jadi yang paling penting bukan berapa lama kita belajar, tapi bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah kasih untuk menuntut ilmu dan ibadah. Dan masalah waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia sekarang kita tahu waktu itu berapa jam, Pak? 24 jam. Itu hitungan manusia, Pak. Tapi besok ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ketika Allah tanyakan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun, qalu kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penduduk mahsyar, kata Allah. Dan kita semua ini calon penduduk mahsyar. Harus kita yakin tuh. Allah tanyakan kepada penduduk mahsyar, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia? Pertanyaan Allah masalah waktu di padang mahsyar. Sebelum Allah menyeret orang ke surga, menyeret seorang manusia ke neraka, sebelum dihitungan hisab mizan, sebelum melewati sirat, Allah tanyakan dulu, berapa tahun kalian hidup di dunia, hai manusia? Dan yang menarik, Pak, tidak ada satupun yang menjawab 10 tahun, nggak ada. Tidak ada yang menjawab 70 tahun, nggak ada. Pertanyaannya berapa tahun? Dijawab penduduk mahsyar dengan 2 model. Sebagian mengatakan qalu labithna yauman, kami hidup hanya 1 hari. Sebagian mengatakan au ba'da yaum, atau sebagian dari hari, enggak sampai 1 hari. Dan ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Allah nanya berapa tahun, penduduk mahsyar menjawab hari. Luar biasa. Kenapa? Ketika manusia bangkit di padang mahsyar, semua mereka langsung sadar ternyata hitungan hari yang benar adalah hitungan di akhirat, bukan di dunia, Pak. Baru mulai menyesal kenapa dulu tidak pakai waktu untuk ngaji, tidak pakai waktu untuk menuntut ilmu, tidak memakai waktu untuk bangun malam, tidak memakai waktu untuk berzikir kepada Allah. Ketika mereka tahu ternyata di dunia kami hidup cuma 1 hari atau sebagian dari hari. Artinya Bapak Ibu, orang yang menjawab 1 hari dia hidup di dunia, di akhirat,
adalah orang-orang yang umurnya berapa tahun? 1000 tahun. Jadi besok penduduk Masyar yang menjawab, kami hidup hanya 1 hari ya Allah. Itu jawaban umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, yang umur mereka panjang Pak, sampai 1000 tahun. Sehingga mereka mengatakan di akhirat umur kami hanya 1 hari. Karena 1000 tahun di akhirat, 1 hari, 1 hari di akhirat, yang mana yang benar Pak? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Memang kalau agak subuh ini agak ini ya, otak kita agak. Jadi orang yang menjawab 1000 tahun adalah umatnya Nabi Nuh dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, Allah hanya kasih mereka 1 hari hidup di dunia, hitungan akhirat. Di situ mereka sholat, di situ mereka beribadah, di situ juga mereka bermaksiat untuk kehidupan yang abadi. Maka pantas Allah mengatakan demi waktu, demi masa, diingatkan sama Allah. Yang menjawab au ba'da yaum, yang menjawab sebagian dari hari, ya kita tuh. Umat yang tidak sampai 1000 tahun, umatnya Nabi Muhammad yang umurnya 60 sampai 70 atau terkadang 50 tahun sudah meninggal dunia, mereka akan jawab kami hidup hanya sebagian dari hari. Enggak sampai 12 jam, Pak. Sampai kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka mengatakan kami hanya hidup di dunia waktu duha saja. Waktu duha. Itu jawaban sebagian penduduk mahsyar. Jadi kalau kata para ulama ketika mereka menghitung-hitung umur manusia di dunia itu hanya 1,5 jam. Besok kita nonton tuh di akhirat, ternyata kita hidup 1,5 jam. 1,5 jam Allah kasih kita waktu untuk kalau kita berbuat baik, kita berbuat amal saleh, kita mendapatkan keabadian surga. 1,5 jam ada orang yang berbuat dosa, tidak sabar, tergesa-gesa, kemudian mengikuti hawa nafsu. 1,5 jam dia hidup di dunia, dia masuk ke dalam neraka, bisa selama-lamanya kalau dia kufur kepada Allah. Maka itu ayat yang pertama. Allah bersumpah dengan waktu, mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Maka dulu Imam Hasan Al-Basri, beliau sedang jalan, Pak. Beliau sedang jalan menuju ke masjid, tiba-tiba ada orang yang duduk-duduk, bilang, wahai Hasan, duduklah bersama kami. Duduk ngobrol atau bicaralah sesuatu di sini. Kalau sekarang mungkin, Ustadz sini Ustadz, ngopi dulu Ustadz, duduk dulu Ustadz, misalnya gitu ya. Boleh aja sebenarnya duduk kemudian ngomong yang manfaat. Tapi lihat apa kata Hasan Al-Basri, demi Allah, kalau kalian ingin aku duduk bersama kalian, tahankan bagiku matahari, agar waktu itu tidak berkurang duduk bersama kalian. Karena waktu itu yang memanggil adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu. Beda kalau kita duduk untuk diskusi, untuk hal yang bermanfaat. Kata Hasan Al-Basri, tahankan matahari kalau kalian bisa. Jadi waktu gak bergerak, aku duduk dengan kalian. Ini ulama, Pak. Mereka sangat pelit dengan waktu. Sangat pelit dengan waktu. Makanya antum jangan, atau kita jangan sampai tersinggung kalau kita mungkin berjumpa dengan seorang ulama atau berjumpa dengan seorang alim, ahli ilmu. Kok susah kali ketemu sama ustadz ini misalnya gitu. Bukan karena mereka mungkin pelit, tidak. Karena mereka benar-benar ingin waktunya manfaat. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Bapak Ibu. Beliau itu luar biasa. Dalam 1 minggu memang ada beberapa hari beliau sediakan waktu untuk umat. Kalau saya tidak salah di hari Kamis, kurang lebih 1 minggu sekali ada waktu khusus yang mau nanya datang ke rumah masalah agama. Selain itu beliau tidak, artinya tidak memberikan keluasan seperti itu. Artinya ada waktu kita untuk bersama umat, ada waktu kita juga menyendiri kepada Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk anak-anak dan seterusnya. Maka ini ayat yang pertama menggambarkan agungnya waktu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah Allah mengucapkan demi masa, demi waktu, Allah langsung sebutkan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Ada dua takkid di sini, Pak. Yang pertama ada pada kalimat inna. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Al-insan manusia. Lafi ada lam pendek. Lam di sini tujuannya untuk apa? Maknanya sama dengan sungguh. Inna sama. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia lafi, sungguh benar-benar di dalam kerugian. Allah pengen jelaskan kebanyakan manusia itu rugi, benar-benar rugi. Kenapa mereka merugi? Pada ayat yang pertama, karena mereka tidak menjaga waktu mereka dalam ketaatan kepada Allah. Mereka tidak manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran. Waktunya habis dengan HP. Waktunya habis dengan balas chat WhatsApp. Habis waktu. Waktunya habis dengan grup-grup yang kadang-kadang gak manfaat, Pak. Kadang sebagian orang waktunya habis untuk lihat status WA orang. Sampai WA tuh ada yang statusnya sampai titik-titik, Pak. Saking banyaknya tuh. Ada orang lihat satu persatu tuh. Satu persatu dilihat terus. Kalau manfaat nggak apa-apa, tapi umumnya orang kalau sudah bermedia sosial tidak bermanfaat. Umumnya seperti itu. Karena terkadang orang begini, Pak, orang merasa dengan dia membaca satu poster kalimat nasihat. Kadang-kadang kita nih kalau cuma baca satu poster nggak direnungin, karena saking banyak posternya itu. Misalnya kita buka Instagram, misalnya kita lihat status dakwah. Kadang-kadang kalau kita nggak buka buku, kita duduk belajar, kadang nggak masuk yang kita baca dari media sosial. Paling kita baca sedikit lewat. Cuman di scroll aja ke bawah terus. Nah ini ya, waktu kita banyak merugi, Bapak Ibu. Makanya orang yang ingin waktunya manfaat, dia harus pelit dengan waktunya. Dia harus bakhil dengan waktunya. Kita di atas kendaraan, Pak. Misalnya antum nih dari masjid nanti ke rumah. Manfaatkan waktu. Kenapa harus diam dari pulang masjid ke rumah? Ada orang yang diam sampai rumah. Kenapa enggak baca astaghfirullah wa atubu ilaih? Atau mungkin membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Makanya dalam Islam pendiam itu bagus. Tapi kalau bisa mengucapkan kalimat yang manfaat jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Di atas motor, di atas mobil, lampu merah, zikir sama Allah. Lumayan, Pak, apalagi lampu merah yang simpangnya 4. Daripada kita nggak jelas, lihat kiri kanan, lihat motor orang. Mungkin yang ibu-ibu lihat tas perempuan, lihat tas-tas dan seterusnya. Mending kita zikir. Berzikir kepada Allah itu tanda orang yang beriman, Pak. Kenapa banyak orang yang suka gibah, waktunya nggak manfaat? Karena kurangnya dia berzikir sama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu sebab orang-orang merugi di hari kiamat karena mereka ternyata benar-benar menjadi orang yang belum memaksimalkan waktu. Belum memaksimalkan waktu. Penduduk surga saja, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, penduduk surga menyesal ketika masuk ke dalam surga. Kenapa mereka menyesal? Ketika mereka melihat ternyata banyak teman-teman mereka di surga yang lebih tinggi. Sehingga mereka mengatakan kalau seandainya dulu sedekah lebih banyak, kalau seandainya dulu waktu dipakai untuk menuntut ilmu, waktu dipakai untuk sholat malam, waktu dipakai untuk beribadah, menyesal. Padahal sudah masuk surga, Pak. Bagaimana dengan penyesalan orang yang berbuat dosa? Lebih parah lagi menyesalnya itu. Maka Allah tekankan manusia kebanyakan merugi. Merugi bukan karena mereka kehilangan harta, tapi merugi karena mereka menjadi orang-orang yang tidak menjaga waktu dengan baik. Menjaga waktu dengan baik. Baik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang beruntung. Selalu seperti itu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan orang yang merugi, datang ayat berikutnya orang yang beruntung.
Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Iman artinya apa? Yakin, percaya bahwasanya ada kehidupan setelah hari kiamat. Dan iman itu harus mencakupi 3 perkara. Yang pertama, mengucapkan dengan lisan, itu iman. Abu Talib walaupun dia mengasuh Nabi, dia membesarkan Nabi, tapi lisan dia tidak mengucapkan syahadat, tetap kufur Abu Talib, Pak. Maka iman dengan lisan, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh misalnya. Atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia tentang Allah, itu iman. Yang kedua, iman itu adalah a'malul jawarih. Iman dia tunjukkan dengan amalan, bukan hanya dengan lisan. Karena orang-orang munafik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang munafik itu pandai berkata-kata, tetapi terkadang mereka tidak melakukan amalan soleh, kecuali hanya di sisi manusia aja. Jadi kalau ada orang zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya ke masjid, subuhnya enggak di masjid, masih ada potensi dia dikatakan munafik di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan, ya, di antara tanda kemunafikan orang yang tidak sholat subuh berjamaah. Kalau dulu di masa Nabi, Bapak Ibu, dan ini mungkin kebiasaan yang susah kita terapkan sekarang. Dulu Nabi setelah selesai sholat subuh, Nabi menghadap kepada makmumnya. Nabi lihat satu-satu, Pak. Mana si fulan? Kenapa gak ke masjid? Mana si fulan? Mana si fulan? Dulu begitu Nabi SAW. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh Nabi SAW telah meletakkan kemunafikan kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Artinya iman dia tunjukkan dengan amal soleh. Misalnya ada orang mengatakan saya beriman kepada akhirat, maka amal solehnya apa? Dia berani mengeluarkan harta di jalan Allah. Itu iman, Pak. As-sadaqatul burhan, kata Allah, kata Nabi. Sedekah itu adalah bukti keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang pertama nih, yang tidak merugi orang yang beriman. Tapi enggak cukup hanya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dia belum selamat kalau dia hanya beriman namun dia tidak mengamalkan pada ayat-ayat berikutnya atau kalimat berikutnya. Wa amilus shalihat. Setelah mereka beriman, mereka beramal saleh. Tadi iman dengan lisan, kemudian dengan amal perbuatan, dan yang ketiga dengan amalan hati. Hatinya membenarkan. Itu iman. 3 mencakup itu semuanya. Orang munafik kena di masalah hati, dan terkadang kena di masalah amal zahir. Orang munafik salat tapi hati mereka menentang. Hati mereka menentang. Kemudian adapun yang berkaitan dengan amal saleh, selalu ingat 2 pondasi besar. Selalu ingat ini, Pak, dalam beramal. Pertama, al-ikhlas, beribadah hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bukan ibadah mengharapkan dunia. Karena dunia itu pasti kita dapat, Pak. Kenapa ada orang yang sekarang setiap beribadah harapannya dunia, setiap sholawat dapat mobil, setiap ini dapat ini? Kenapa harus dunia? Apa enggak cukup dengan motivasi surga manusia sekarang nih? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi juga mengatakan man shalla 'alaiha salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka diganjar dengan berapa? 10. Apa enggak cukup itu dengan ganjaran surga kita? Nabi juga mengatakan barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia menjawab seruan azan itu, kemudian dia berselawat kepadaku, kemudian dia berdoa setelah azan, maka Allah akan letakkan kedudukannya tinggi di surga, maqaman mahmuda. Apa enggak cukup itu untuk orang-orang yang beramal? Makanya Bapak Ibu, niat ini harus kita selalu perbarui. Gak usah kita pikirkan kalau saya tahajud, saya dapat harta enggak ya? Gak usah.
Ketika amal kita diterima oleh Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan kita. Itu pasti, Pak. Jangan ragu. Yang penting kita berani untuk bersabar. Nikmati proses, berani untuk bersabar. Itu yang pertama, al-ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, ittiba, mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara masalah contoh, Pak, itu dua. Ibadah itu sendiri atau wasilah-wasilah yang terjadinya ibadah atau cara dalam berdakwah. Salat ada tuntunannya, puasa ada tuntunannya. Berdakwah itu ibadah atau tidak, Pak? Dakwah. Dakwah itu adalah ibadah. Karena dia ibadah, harus mencontoh cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan cara mengikuti kebanyakan orang. Ada orang sekarang dakwah, makmumnya minum khamar, oh ustadznya ikut juga nih misalnya. Tujuannya apa ustadz? Mendekati orang-orang yang khamar. Harus sama dulu nih kita ustadz. Kalau kita nggak sama kita susah. Ada orang begitu berpikir, Pak. Dia ingin dekati anak muda misalnya. Dia tampil seperti anak muda. Ya kalau tampil seperti anak muda tidak masalah. Tapi ketika dia tampil seperti anak muda, kemudian ada izzah-izzah yang tidak dia lakukan. Terkadang mungkin cara berpakaian kurang bagus, atau cara bersikap kurang bagus. Seakan-akan dia menganggap hidayah dari dia. Bagaimanapun cara dakwah kita, Pak, selama kita mengikuti cara dakwahnya Nabi, kalau Allah ingin kasih hidayah, dapat hidayah tuh orang. Dapat hidayah orang itu. Maka sangat aneh ya. Dulu kan ada cerita, ada seorang ustadz atau dai ceramahnya ke gereja. Ceramah ke gereja. Tujuannya apa? Dakwah kata dia. Siapa yang nyuruh dia mendakwahkan orang gereja? Siapa? Allah hanya menyuruh kita mendakwahkan diri kita dan keluarga kita dulu. Itu nomor satu. Allah nggak tanya kenapa nggak dakwahkan orang-orang situ. Allah nggak tanya, Pak. Itu dulu kita fokuskan dalam dakwah. Bukankah ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluargamu untuk ingat dengan hukum Allah ya Muhammad. Nabi kumpulkan semuanya, Pak. Ya Bani Hashim, ya Quraisy, ya Fatimah binti Muhammad, semua disebutkan. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa selamatkan kalian dari api neraka, kata Allah. Jadi amal saleh itu buah dari iman. Ingat tuh, Pak, selalu ingat. Ada ustadz menyampaikan cara zikir, ingat sunnahnya seperti apa. Ada orang misalnya menyampaikan ini perbuatan Nabi, lihat sunnahnya benar atau tidak. Sebagaimana kita teliti dalam urusan dunia, juga harus teliti dalam urusan akhirat. Benar-benar detail. Kalau hadisnya jelas, ambil. Hadisnya tidak jelas, syubhat, apalagi ada kerancuan, tinggalkan. Kata Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dan ambil apa yang kamu yakini, kata Nabi. Itu dua syarat diterimanya amalan. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa tawasau bil haq. Pada ayat berikutnya. Setelah kita beramal untuk diri kita, jangan berhenti di situ. Maka dakwahkanlah orang-orang dengan kebenaran. Dakwahkan manusia dengan kebenaran. Syuruk jam berapa, Pak? 15 menit lagi. Baik. Jadi setelah manusia beramal, mereka diperintahkan untuk memberikan wasiat di atas kebenaran, yaitu adalah dakwah. Dakwah ini, Bapak Ibu, adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dakwah yang kita maksud bukan hanya di mimbar. Kalau dakwah di atas mimbar, di atas podium, di masjid-masjid umat Islam, memang harus orang-orang yang paham dengan agama atau yang berilmu. Tetapi kalau mendakwahkan keluarga, mendakwahkan anak, kewajiban setiap orang. Seorang suami dia mendakwahkan istrinya, dia ingatkan istrinya. Karena di antara nafkah yang sering disia-siakan oleh seorang suami, menafkahi ilmu agama. Ingat Bapak Ibu, kewajiban kita ini bukan hanya menafkahi masalah harta, Pak. Ada suami, dia tunjukkan cintanya dengan dia kerja terus. Dia dapat uang, dia kasih sama istrinya. Dapat uang, dia kasih sama anaknya. Tapi dia tidak pernah memberikan nafkah ilmu agama kepada anak dan istrinya.
Minimal kalau dia nggak mampu, dia ajak ke pengajian. Hari Ahad, hari Sabtu, ada waktu-waktu kosong, dia ajak istrinya untuk pergi ke pengajian. Istrinya nggak mau, paksa. Kenapa banyak suami yang lemah? Karena ini perintah Allah, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah, Pak, ada seorang jemaah lah ya. Bentar, hadir nggak dia di sini? Saya lihat dulu. Dia nggak hadir, biar saya bisa mudah ceritakan. Dia konsultasi sama saya, Ustadz, anak saya begini, susah patuh sama saya, repot sudah, sampai harus ke rumah kemudian konsultasi. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ternyata ini orang tua masih membiarkan anaknya itu terlambat sholat, kemudian nggak pernah diajak pengajian, nggak ada dakwah kepada keluarga. Kemudian anaknya pacaran dibiarin. Ini udah ngaji sunnah bapaknya, Pak. Jenggotnya bukan kecil segini, Masya Allah. Ibunya jilbab besar. Saya bilang, Pak, kalau ada anak yang susah diatur, susah berbakti sama bapak dengan ibu, pertama kita koreksi diri sebagai orang tua. Apakah kita benar nggak dalam mendidik selama ini? Jangan sampai kita hanya menyalahkan anak kita. Saya tanya dua hal, karena dia anak muda. Anak bapak sholat atau tidak di rumah? Ya kadang sholat, kadang enggak. Dibiarin. Dia ke masjid bapak ini, Pak, 5 waktu di masjid. Tapi anaknya tidur, dibiarin. Ya paling disuruh ayo ke masjid, udah jalan. Dalil dia apa? Hidayah kan di tangan Allah, Ustaz, kata dia. Saya hanya nyuruh aja. Masya Allah. Suruhnya yang benar. 15 menit sebelum azan subuh udah bangunkan anak tuh. Istri dibangunkan, kemudian anak-anak disuruh pengajian. Harus maksimal supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua saya tanya, anak bapak pacaran enggak? Oh iya, Ustaz. Cuman kan ya pacarannya pacaran sehat, gitu dia. Ada pacaran sehat, Pak. Ini orang udah ngaji. Saya bilang, kenapa bapak biarkan anak bapak pacaran? Ya Ustaz, anak saya ini Ustaz punya sifat kekhawatiran tinggi, Ustaz. Jadi kalau kami langsung larang, kami langsung ini, khawatir dia nanti tidak bisa terima dan seterusnya. Saya bilang, udah berapa tahun bapak bersabar di atas itu? Ya sejak dia SMA. Sekarang udah mau tamat kuliah. Sabar terus sampai kapan? Mendiamkan anak berbuat maksiat. Saya bilang, anak bapak ini nggak bakal bisa berubah sampai dia perbaiki dua hal ini. Hubungan dia dengan Allah dan dosa dia kepada orang-orang yang mungkin dia bermaksiat dengan wanita yang bukan mahram. Dan anak itu terkadang menjadi buruk, Bapak Ibu, efek dosa dari ayah dan ibunya juga. Walaupun kita tidak mengatakan ya, kalau ada seorang ayah yang alim kemudian anaknya tidak bisa diatur, berarti ayahnya salah, belum tentu juga. Itu semua tergantung dengan maksimal nggak dia dalam memberikan hidayah, memberikan petunjuk dalam dakwah. Jadi itu dia yang berkaitan dengan masalah dakwah kepada keluarga kita. Kita nggak disuruh mendakwahkan orang yang tinggal di negeri jauh, nggak disuruh, Pak. Nggak disuruh kita. Ada sebagian orang ya, dia menganggap dengan dia berdakwah keliling berapa hari? 3 hari, 40 hari. Berapa setelah itu berapa hari lagi? Yang mantan-mantan mana? Apa niat mereka dakwah? Tetapi ini bukan metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajak orang masuk Islam dimulai dari keluarga. Terbukti Khadijah yang pertama masuk Islam. Diikuti dengan sahabat dia yang paling dekat siapa? Abu Bakar. Kemudian dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Itu menunjukkan Nabi dakwahnya sampai kepada orang-orang terdekat. Sampai kata Syekh Sofiyur Al-Mubarak Furi, andaikan yang beriman pertama kali bukan Abu Bakar, tapi orang yang hidup mungkin di Suriah atau di Syam, maka telah salah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar orang yang pertama juga beriman kepada Nabi. Artinya Nabi memulai dakwah dari sahabat-sahabatnya, dari keluarga terdekat. Dan kita nggak ada urusan dengan orang-orang yang jauh, yang kita nggak bisa sampai berdakwah ke sana. Kita nggak punya kewajiban. Ada sebagian jemaah nanya, Ustadz, kita ini sampai kapan ngaji-ngaji gini, Ustadz? Ngaji maksudnya apa? Katanya.
Itu di atas pemerintah berbuat zalim, Ustaz. Masa kita cuma duduk ngaji? Bagaimana cara kita memperbaiki? Nah, kadang-kadang ada orang yang punya semangat, Pak, tapi dia gak bisa melihat bagaimana memperbaiki kondisi. Dia bilang, kita kan gak mungkin ngaji-ngaji aja, Ustaz. Ada orang-orang di atas yang harus kita dakwahkan. Kemudian ada pemerintah yang zalim dan seterusnya. Saya bilang, menyampaikan pemerintah zalim saja, Pak, ini sudah bagian dari kemungkaran. Apalagi disampaikan di depan umum. Karena akidah Ahlus Sunnah taat dan patuh kepada pemerintah. Sampai mereka, walaupun mereka mengambil harta kita atau memukul punggung-punggung kita. Taat kepada pemerintah. Terus saya bilang, antum sadar nggak? Dunia ini masih ada sekarang karena masih banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Karena sebab hancurnya dunia, karena orang meninggalkan tauhid. Allah sebutkan dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafattarna min, hampir-hampir gunung itu hancur, langit itu pecah, karena mereka mengatakan Allah yang maha pengasih punya anak. Jadi sebenarnya kita yang sedang duduk di majelis ilmu membahas agama Allah, halal dan haram, kita sedang menyelamatkan negeri kita, Pak. Enggak mesti kita harus turun di jalanan, ya. Dan ingat Bapak Ibu, ya, dalam masalah berdakwah tidak hanya butuh semangat, Pak. Orang Khawarij semangat dalam dakwah, Pak, tapi mereka malah merusak apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum ketika belajar agama, jangan hanya belajar dari ustadz yang kelihatannya ini ustadz ini kayak sunnah nih, jenggotan, kemudian cingkrang ustadznya. Apalagi Pak biasanya nggak maulidan. Belum tentu nih Pak. Kalau sekarang kita ingin berdakwah atau menerima ilmu dari seorang dai, nggak cukup hanya itu. Kalau dulu mungkin iya, udah nggak maulid, udah nggak mengharamkan musik, cingkrang, berjenggot cukup. Sekarang tambah satu Pak. Lihat pendapat dai itu tentang bagaimana bermuamalah dengan pemerintah. Karena sekarang banyak Pak, casingnya mirip. Tapi kalau sudah bicara masalah pemerintah, protes terus. Atau mengajak umat kepada kebencian kepada sultan. Ini keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Dan memang banyak orang yang tergelincir dalam masalah itu. Tergelincir dalam masalah seperti ini. Sampai kata Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu, andaikan pemerintah di masaku, yang ketika aku berdakwah kepada manusia melarang aku untuk menyampaikan al-haq, aku akan patuh kepada dia selama kami masih diizinkan untuk sholat dan menegakkan agama-agama kami. Lihat bagaimana akidah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena kalau sudah kita memberontak kepada pemerintah, kerusakannya lebih besar daripada kebaikan yang kita harapkan. Itu masalah dakwah dimulai dari keluarga dan orang-orang terdekat. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan watawasau bis sabr. Untuk mendapatkan iman, mendapatkan amal, mendapatkan dakwah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ini, harus ditambah disempurnakan dengan kesabaran. Ini penghiasnya, Pak. Gak sabar dalam beriman, murtad, pasti itu. Gak sabar dalam beramal, futur. Gak sabar dalam berdakwah, berhenti dakwah. Maka sabar ini penguatnya. Allah mengatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Wahai Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, ambillah Alkitab dengan kuat, kata Allah. Di antara maknanya, ambillah Alkitab dengan kuat, kemudian bersabarlah di atas agama tersebut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang tidak terbatas kepada orang yang sabar. Jadi dalam beriman, beramal, berdakwah harus sabar. Gak boleh mudah terpancing, gak boleh mudah marah. Harus sabar, Pak. Kenapa kita harus sabar dalam dakwah? Karena sabar itu adalah bagian dari ibadah. Mungkin terakhir saya akan sebutkan sedikit saja perbedaan antara ridho dengan sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan ridho dengan takdir, ridho dengan musibah,
hukumnya wajib, hukumnya adalah sunnah. Itu keutamaan, Pak. Tapi bersabar dengan musibah, bersabar dengan bencana, itu hukumnya wajib. Karena ridho ini di atas wajib kedudukannya di sisi Allah. Ridho ini apa artinya? Kalau orang ridho, Pak, ketika ditimpa musibah, dia nggak ada seperti menyesal, dia ridho, dia terima. Bahkan mungkin dia bahagia dengan penyakit yang Allah kasih. Dia mungkin bahagia dengan rumahnya yang terbakar. Dia ridho dengan ketetapan Allah. Dan tidak semua orang sampai pada puncak ini, berat. Sampai pada puncak dapat musibah bisa senyum, bisa nggak gitu antum? Nah, ini orang yang ridho. Seperti kisah salah seorang sahabat Nabi yang anaknya kemudian meninggal dunia juga, sahabat yang paling terakhir yang hidup. Kemudian matanya buta, tangannya pincang, rusak, ya. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain nih orang. Dia hanya berzikir kepada, dan dia ridho dengan semua keadaan dia. Kalau ridho ini hukumnya adalah sunnah. Adapun sabar hukumnya wajib. Kalau kita sudah mampu bersabar yang hukumnya wajib, itu sudah besar ganjarannya, Pak. Sabar itu apa? Dapat musibah, menahan diri dari marah, menahan diri dari kesal, menahan diri dari kekecewaan kepada takdir. Dia tahan, itu namanya sabar. Dan orang yang sudah mampu bersabar, itu pun sudah besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Inilah tafsir ringkas kita pada pertemuan ini. Yang memang sebenarnya tafsir ini satu ayat mungkin satu pertemuan, tapi ini terlalu lama ya karena keterbatasan waktu kita, maka saya mengambil materi-materi yang penting atau yang paling utama untuk kita pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau seperti sudah cukup ya? Udah siang ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.